Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Budita dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jovita Indira Pratiwi. Saya bisa dipanggil Jo atau Jovita atau Jov, yaitu terserah kalian. Oke, kalau boleh tahu nih, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan juga selalu diberikan kesehatan ya. Kalau begitu, untuk mengawali ceramah yang akan saya bawakan pada kali ini, marilah kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan puasa dan berkatnya, kita diizinkan untuk bertemu kali ini dan mendengarkan ceramah yang akan saya bawakan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke isi ceramah. Ceramah yang akan saya berikan ini bertema atau menyinggung perihal waktu, lebih tepatnya lagi ketepatan waktu, lebih tepatnya lagi ketepatan waktu. Nah, pernah dengar kata-kata kayak waktu tidak dapat dibeli dengan uang, uang tidak dapat membeli waktu. Saya bisa membenarkan perkataan itu karena pada saat ini, di mana era kita tinggal, hidup, itu sampai sekarang belum ada yang berhasil menciptakan mesin perjalanan waktu. Mungkin kalau di masa depan itu sudah ada yang menciptakan, mungkin perkataan itu sudah bakalan terpatahkan. Nah, buktinya apa kalau misalnya orang Indonesia itu suka nelat gitu? Kalau berdasarkan dari sudut pandangku, buktinya apa? Well, buktinya itu sampai muncul istilah-istilah buat telat. Ada apa? Jam ngaret, molor, terus dan banyak lagi. Mungkin saya cuma buat contoh 2 aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Nah, lah, kok bisa sampai istilah-istilah itu muncul? Artinya kalau sampai ada istilah-istilah itu berarti hal yang sama itu terjadi terus-menerus. Jadi sesuatu bukan sekedar kecelakaan atau ketidaksengajaan, tapi sudah menjadi budaya kita, sudah menjadi kultur. Pada ceramah kali ini kita akan nge-breakdown penyebab, akibat, dan cara mengatasi. Karena ceramah ini juga jadi bahan refleksi buat saya, karena saya pribadi juga kadang itu nggak bijak gitu dalam waktu, akhirnya sering nelat, kerjaan numpuk ya. Oke, jadi untuk membahas mengenai penyebab, saya mau beritahu kalau ada 3 tipe orang. Orang tipe pertama itu mereka yang benar-benar datangnya terlambat loh, mereka nggak sengaja, mereka benar-benar karena suatu alasan akhirnya mereka datang terlambat, entah itu macet, entah itu ada urusan yang tiba-tiba datang dan harus diselesaikan pada saat itu juga, dan lain-lainnya. Terus ada tipe kedua ini, menurut saya tipe paling berbahaya. Nah, tipe apa itu? Nah, tipe kedua ini itu tipe mereka yang dengan pemikiran, walah paling banyak yang datang telat, wis aku tak datang telat juga. Nah, ini tuh tipe paling berbahaya. Lah kok bisa saya bilang kayak gini? Ya karena saya juga bagian dari orang tipe kedua ini. Ini saya nggak bisa bohong, kayak saya kadang kok mau datang ke acara juga mikir kayak, wah pasti saya telat nih nanti, ya tak ikut datang telat aja gitu. Nah, ini paling tipe berbahaya, karena malah mereka yang bikin telat, bukan orang tipe pertama tadi. Nah, kalau orang tipe ketiga atau yang terakhir ini jelas mereka yang datangnya on time, bahkan ada yang mereka itu datangnya lebih awal dari waktu yang harusnya ditentukan. Seperti itu. Nah, itu penyebab pertama ya. Ada mindset dimana bakalan banyak orang yang datang telat, akhirnya kita mikir kayak, oh ya udah kita datang telat juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini basic cuma klise, cuma ya yaitu menyepelekan. Kita terlalu menyepelekan gitu. Ya, kita terlalu kepikiran juga nggak boleh, cuma menyepelekan itu lebih berbahaya lagi. Kita harus nemu balance-nya gitu, antara gimana kita nggak menyepelekan tapi kita nggak terlalu kepikiran kayak gitu. Lah, contoh dari kita yang menyepelekan ini, tugas. Oke, ini biar gampang semua tak kasih contoh ya. Contoh, ada tugas kasihnya jam 1, deadline batas ngumpulinnya jam 5, ini nyepelein, ngerjainnya jam 4, dipikir tugasnya gampang, ternyata tugasnya disuruh bikin roket loh. Contoh kayak gitu, langsung keteteran, ketar-ketir kan kayak gitu. Padahal kok misalnya kita mau cek jam 1, dan lebih baik lagi kok kita mengerjakan jam 1, kelar, bisa nyantai lebih cepat kayak gitu loh. Nah, itu tadi penyebabnya, mindset yang salah dan juga budaya menyepelekan. Nah, terus akibatnya apa? Akibatnya ini pun bisa jadi 2. Untuk dampaknya untuk orang lain. Misalnya mereka penyelenggara acara.
Lah, kalau misalnya dia menyelenggarakan acara tapi orang yang diundang datangnya telat, ya chaos acaranya. Semua jadwal yang udah diatur jadi mundur. Akhirnya jadi nggak sesuai planning pertama. Contoh lain, kalau misalnya pensi, kalian misal jadi talent, entah kalian nyanyi, kalian breakdance, kalian tebus, terserah kalian. Terus kalian datangnya telat, gak mungkin kalian yang dimarahin itu pasti koordinatornya, kayak loh ya apa sih talentmu ini datangnya kok telat. Main kalau untuk diri sendiri loh, kalau misalnya kita nggak tepat waktu atau telat, specifically telat, nah pasti ngasih dampak ke kita diri sendiri. Pasti kita ketinggalan banyak hal. Contoh, kita datang rapat, kita datangnya telat, rapatnya udah mau selesai loh, bingung, nanti ditanyain gimana pendapatnya saudara, nanti efeknya kalau kita ketinggalan banyak hal itu benar-benar buruk sekali efeknya itu. Nggak hanya untuk saat itu aja, tapi bisa juga untuk masa depan. Terus bagaimana kita bisa mengatasi dari kebiasaan yang buruk ini? Oke, cara mengatasi yang pertama, kita harus punya jadwal. Nah itu kalau misalnya kalian sekolah ya jadwal pelajaran, tiap jam pelajaran itu berapa jam, selesainya kapan, mulainya kapan. Kalau misalnya kita udah ada di dunia pekerjaan, kita harus tahu kayak pekerjaannya apa-apa, selesainya harus apa-apa, rapat ada apa-apa, sama kapan, kayak gitu. Jadi jadwal itu memang benar-benar penting buat kita. Terus yang kedua, merubah pola pikir. Jangan sampai kita itu menyepelekan waktu, karena kembali lagi untuk sampai saat ini belum ada mesin waktu. Jadi waktu itu kita nggak boleh nyepelein, dan kita harus benar-benar menghargai waktu yang ada dan waktu yang diberi. Entah itu sama Tuhan, contohnya pelayanan, entah itu sama guru mengerjakan tugas, entah itu sama pasangan mungkin. Saya nggak tahu ya. Itu urusan pribadi. Itu merubah cara pola pikir. Lalu yang ketiga, melakukan semuanya lebih awal. Contoh, ada orang, oh ya nggak bisa, kebiasaanku memang bangun telat gini. Ya udah, tidur lebih awal. Oh nggak bisa, PR-ku banyak gini. Oh ya udah, kerjain lebih awal. Oh nggak bisa, aku nggak paham sama materinya. Gini harus memahami berhari-hari gini. Alasan selalu terdengar bagus untuk mereka yang membuat. Itu kita harus tahu ya. Kalian bisa pelajari lebih awal, pelajaran selesai kita langsung review, kita latihan soal, dapat PR atau tuh lah mati, kita dapat tugas atau PR, kita bisa langsung kerjain. Kalau misalnya kita ambil aksi duluan atau aksi lebih awal, semuanya bakalan kelar tepat pada waktunya, bahkan lebih baik lagi kalau sebelum waktunya. Tapi ya jangan kecepatan gerusa-gerusu juga ya. Waktu itu salah satu elemen yang penting dalam kehidupan kita. Jadi kita harus baik-baik dalam mengelola waktu kita. Kita bisa melirik negara tetangga kita, negara-negara maju. Kita ambil contoh Jepang, negaranya maju karena apa? Orangnya disiplin dalam waktu. Kalau misalnya di Indonesia itu ketidaktepatan waktunya karena telat, di Jepang itu tambah ketidaktepatan waktunya terlalu cepat. Salah satu contohnya ada kereta yang datang lebih cepat 20 detik. Manajemen stasiun langsung meminta maaf. Emang kalau negara maju itu udah beda. Di sini telat, di sana kecepatan. Ya kayak itu. Kita bukan berarti saya ingin membanggakan negara orang dan menjelekkan negara kita, tapi kita anggap saja itu sebagai pembelajaran gitu. Kita harus, kalau selagi budaya itu baik, kita bisa menerapkan juga untuk kita. Jadi gitu. Dan nah, karena berdasarkan penglihatan saya, negara-negara maju itu negara yang mayoritas penduduknya atau mayoritas masyarakatnya itu benar-benar disiplin dan menghargai waktu. Mereka memaksimalkan waktu yang mereka punya sehari, mereka produktif, mereka akhirnya bisa membuat sesuatu dan menjalankan tugas mereka dengan baik, maksimal, walaupun kelihatannya sepele, tapi semua itu, segala sesuatu yang besar itu dari sesuatu yang kecil dan itu benar adanya. Jadi dengan kita bisa lebih menghargai dan disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab kita juga bisa bikin Indonesia dan negara kita maju. Itu tadi ceramah mengenai waktu dari saya. Saya percaya kita semua bisa membenahi budaya ketidaktepatan waktu kita sebagai masyarakat Indonesia, dan kita bisa bersama-sama memajukan Indonesia lewat tindakan sekecil tepat waktu.
Itu tadi ceramah dari saya. Terima kasih telah mendengarkan ceramah ini. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.